Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai panduan instalasi CyberPanel di Ubuntu 12.2204 LTS atau Jammy Jellyfish, Ubuntu Jammy. Saya akan menggunakan virtual machine atau VPS dari Vultr. Di sini sistem environment untuk CyberPanel, RAM-nya minimal 1 GB dan storage 10 GB. Dan untuk sistem operasi yang direkomendasikan saat ini yang masih disupport oleh vendor atau yang belum EOL, Alma Linux 89, Ubuntu 2204 dan Cloud Linux 8. Oke, saya login ke SSH. Pertama kita jalankan sistem update terlebih dahulu. apt update apt upgrade. Jadi kalau ada part keamanan atau update dari sisi OS nya, ini akan menambal keamanan, patching security untuk OS dan juga pembaruan dari sisi software. Oke, setelah itu kita jalankan installer CyberPanel. Pilih nomor 1 install CyberPanel, kemudian pilih nomor 1 lagi install CyberPanel with Open Lightspeed, karena ini versi open source dan gratis. Kalau nomor 2 ini CyberPanel dengan Lightspeed Enterprise atau versi berbayar, jadi lisensinya cukup mahal. Kita pilih nomor 1, kemudian full installation yes, remote messy file no, kemudian press enter. Jadi kita install versi terbaru, kemudian install memcached yes, redis cache yes, kemudian default yes, watchdog beta, jadi CyberPanel ini adalah alternatif dari cPanel WHM dan Plex. Misalnya budget agen terbatas, ingin menghosting website di VPS dan ingin menggunakan control panel, bisa melirik CyberPanel ini. Jadi untuk menghemat atau menekan budget bisa menggunakan platform open source, platform gratis dan sumber terbuka. Dan CyberPanel adalah, saya belum jelaskan tadi, CyberPanel adalah control panel web hosting berbasis open source yang dirancang untuk mengelola dan mengotomatisasi server VPS dengan mudah. Panel ini defaultnya menggunakan web server Open Lightspeed dan Lightspeed Enterprise untuk versi berbayar, sehingga sangat optimal dan cepat untuk menghandle website berbasis WordPress. Oh ya, kalau agen butuh layanan atau jasa managed server secara remote atau pengelolaan server secara remote, bisa japri saya by WA.
Tersedia juga setup server tanpa panel atau CLI, kemudian dengan control panel, kemudian malware removal atau hapus malware, migrasi website dan lain sebagainya. Harga bisa nego lah, tinggal japri saja BWA. Untuk klien tidak perlu diragukan lagi, lokal Indonesia, seluruh Indonesia, dan juga dari luar negara, maksud saya dari luar negeri, dari dari UMKM, kemudian instansi pemerintahan, kampus, sekolah, hingga perusahaan. Alhamdulillah sudah lumayan banyak lah untuk klien, karena sejak 2014 sudah berjalan bisnis kecil saya ini, dan solusi yang saya pakai murni sepenuhnya platform open source, software dan platform open source. Dan namun ada juga yang berbayar, tapi tergantung. Jika Anda ingin menggunakan software yang berbayar, kami siap bantu handle. Untuk klien tidak saya tampilkan semua karena tidak cukup packnya. Oke, kita tunggu instalasi server panelnya sampai selesai. Untuk instansi pemerintahan, proyek yang pernah dipegang oleh bisnis kami Kuli VPS adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemenaker, salah satu instansi dari pemerintahan. Namun kalau dibandingkan dengan swasta, menurut saya lebih baik dari swasta. Untuk kampus juga ada. Sambil menunggu, saya putarkan musik yang tanpa copyright atau hak cipta. Musik no copyright YouTube, biar nggak jenuh.
Oh ya, kalau mau pesan jasa saya via Fiverr juga bisa, via Fiverr juga bisa. Fiverr seperti ini. Di Fiverr juga ada. Atau kalau lokalan order di sini bisa di Fastshop, Rayu Permati Sasmita. Tinggal pilih pelayanan saja. Di sini ada 8 jasa yang saya tawarkan. Ya, jasa kere hure lah ya, buat solusi yang terjangkau. Oke, sudah. Kemudian kita copy hasil instalasi ini. Kemudian kita restart servernya. Kita tunggu sebentar. Dan kita login ke server panel.
dari sini kita pertama setup NAND server, setting DNS name server, kita create name server, kita copy IP address VPS, misalnya kita bikin private name server ns1 uniquehub7.com, domain name ini domain name, kemudian ns1 uniquehub7.com, kemudian IP address, kemudian ns2 uniquehub7.com, kemudian IP address, kemudian kita klik create name server. Kemudian kita bikin domain DNS zone yang baru uniquehub7.com, kemudian klik create DNS zone. Oh, sudah ada ternyata. Nah, kemudian kita klik manage website, kemudian setting, misal kita ingin ganti versi PHP, kita ganti ke versi 83, klik change PHP. Kemudian kalau mau install WordPress bisa pakai installer, website, tampilan file manajernya seperti ini. Jadi untuk mengelola website, mengelola file folder. Oke, nanti kalau mau coba-coba bisa diinstal sendiri, akan install sendiri ya. Sekian video dari saya, terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.